Satu dari 4 orang akan mengalami stroke. Jadi sangat tinggi sekali. Di Indonesia maupun secara global kan terus meningkat. Sobat Kanjo. Selamat datang Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Selamat datang pada video podcast pada hari ini, bertepatan dengan diperingatinya Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Hari ini saya ditemani dengan Dr. Benny Ari, dokter spesialis saraf di RSUD Kanjuruhan. Pada hari ini kita akan memahami stroke, kita akan kulik dari luar sampai dalam apa itu stroke, dan bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Dr. Benny Ari. Stroke sebagai suatu penyakit yang menimbulkan kecacatan bahkan kematian tentu saja cukup menakutkan bila didengar oleh masyarakat. Apa kabar Dr. Benny? Alhamdulillah. Sehat nggih. Ya. Jadi Dok, sesuai dengan diperingatinya Hari Stroke Sedunia tanggal 29 Oktober ini, masih banyak masyarakat yang mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, untuk yang belum tahu atau mungkin tahu sebagian, jadi kita kembali lagi, apa sih stroke itu, Dok? Ya. Jadi stroke itu adalah suatu kondisi di mana munculnya gejala-gejala baik yang sifatnya sebagian atau vokal ya, atau secara umum bisa penurunan kesadaran, bisa kelainan yang lainnya yang disebabkan oleh adanya kelainan di pembuluh darah otak, baik sumbatan maupun pendarahan, yang bisa terjadi biasanya mendadak dan bisa berlangsung berat sampai 24 jam atau lebih, bisa menyebabkan kematian juga. Stroke ini juga bisa mengenai pembuluh darah di spinal cord atau di tulang belakang atau di retina juga, termasuk gangguan penglihatan yang mendadak itu juga bisa termasuk retina stroke. Saraf mata itu ya, Dok. Jadi kalau ada penurunan penglihatan secara mendadak itu salah satu tanda stroke ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi tidak hanya masalah kelemahan anggota gerak sebelah atau sulit berbicara, itu saja gejala stroke. Jadi ada banyak ya, Dok ya? Ya, gejala stroke itu banyak. Jadi kalau yang kita ketahui stroke itu di masyarakat, kalau orang ada kelemahan setengah badan itu pasti stroke. Padahal keluhan yang lainnya yang kadang-kadang pasien itu atau masyarakat tidak segera ke rumah sakit dan itu merupakan gejala stroke, ada yang lain. Jadi ada yang kesemutan setengah badan, ada yang gangguan penglihatan mendadak, ada yang tiba-tiba pusing berputar, pingsan, atau adanya nyeri kepala yang hebat. Itu juga bisa merupakan tanda-tanda gejala stroke yang bisa kita segerakan dengan segera ke RS. Tadi dokter menyebutkan segera ke RS ya, Dok. Segera ke RS itu apa, Dok? Apa ada kepanjangannya atau ada maksudnya, Dok, segera ke RS itu? Ya, ada. Jadi kalau itu senyum tidak simetris. Jadi kalau disuruh senyum dia merot ya. Istilahnya merot. Jadi salah satu sisi tidak bisa senyum lebar, itu namanya senyum tidak simetris. Kemudian ada gerakan yang tidak bisa ya. Jadi ada lemah separuh badan, ada kadang yang lemah kaki saja, seperti itu. Terus kemudian ada adalah bicara pelo atau tidak bisa menyebutkan R, L dan lain-lainnya ya. Atau kadang-kadang pasien tidak bisa bicara yang dinamakan afasia. Jadi ditanyai apa, dia bisa merespon dengan kadang tapi tidak bisa bicara, atau sama sekali hanya membuka mata saja tapi diajak komunikasi tidak paham. Kemudian adalah kebas atau kesemutan di setengah badan. Itu juga salah satu gejala yang kadang-kadang masyarakat tidak mewaspadainya. Kemudian ada itu adalah rabun, gangguan penglihatan yang mendadak. Biasanya salah satu sisi, misalkan mata kanan atau mata kiri, atau ada yang separuh penglihatan yang kanan tidak terlihat atau separuh penglihatan yang kiri tidak terlihat. S atau sakit kepala, biasanya nyeri kepalanya hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi benar-benar pasien itu akan gelisah sampai tidak kuat untuk menahan nyeri kepalanya, dan bisa juga penurunan kesadarannya. Jadi juga bisa ada gangguan fungsi keseimbangan seperti jarang keloyoran, pusing berputar, gangguan pendengaran mendadak juga bisa merupakan gejala stroke. Jadi banyak semua yang kita bisa kerjakan dengan anggota badan tubuh kita yang kita bisa terima itu. Kalau misalnya ada kelainan saraf pasti bisa menunjukkan gejalanya seperti itu. Jadi kalau memang tadi yang seperti Dokter Benny jelaskan bahwa stroke itu adalah gangguan saraf akibat gangguan pembuluh darah, jadi gejalanya itu yang muncul sesuai dengan daerah otak mana ya, Dok? Yang mana yang dirusak oleh kerusakan stroke tersebut ya, Dok? Iya. Oke. Segera ke RS, senyum tidak simetris, perot ya. Ya. Terus gerak separuh badannya melemah, jadi lemas separuh ya, G-nya.
Ra-nya bicaranya pelo atau tidak nyambung ketika diajak komunikasi ya dok. Ke RS, ke-nya kebas, jadi lemas separuhnya, lemasnya bukan nggak bisa digerakkan tapi rasa kesemutan atau tebel gitu ya dok. Dan RS, R-nya rabun, jadi yang tadi gangguan penglihatan mendadak tadi, dan S-nya itu sakit kepala hebat dan gangguan keseimbangan, gemetar, sempoyongan gitu ya dok. Oh iya iya dok. Jadi sebenarnya stroke itu banyak dok kasusnya itu dok. Kasusnya banyak ya. Jadi di Indonesia sendiri itu penyebab kematian nomor 2 dan penyebab kecacatan nomor 1. Pasien memang kematiannya kedua, namun kalau misalkan kena stroke pasti kebanyakan pasien akan mengalami disabilitas atau tidak bisa menggunakan anggota badannya atau gangguan pada penglihatan juga akan menyebabkan kecacatan yang nanti akan berefek panjang, bisa ke keluarganya juga atau pekerjaannya. Jadi dampak ekonominya secara global itu efeknya tinggi, sangat tinggi sekali karena menurunkan usia kerja, kemudian efektivitas kerja juga berkurang, pasti nanti akan menurunkan juga perekonomian secara tidak langsung ya. Dan untuk kasusnya sendiri, kalau dari data WHO itu satu kasus itu muncul setiap 3 detik, jadi sangat banyak ya. Jadi Satu kasus tiap 3 ya 3 detik ya detik dok? ya. Kalau dari total berita itu bahkan 1 orang dari 4 orang itu akan mengalami stroke. Nah, itu sangat Satu dari 4 orang 4 orang akan akan mengalami mengalami stroke. Jadi sangat tinggi sekali. Kalau di jumlah pasti Ya, pasti tinggi sekali ya. Cuma di Indonesia kan, di Indonesia maupun secara global kan terus meningkat ya. kalau pasiennya itu 1 dari 4 orang akan stroke, bisa dibayangkan ya, apabila nantinya muncul kecacatan, tidak bisa bekerja, apalagi jika yang mengalami stroke adalah tulang punggung keluarga. Bahkan apabila sampai mengalami kematian ya dok, wah mengerikan sekali sebenarnya penyakit stroke ini. Tapi memang ada berapa macam dok stroke. Tadi kan dokter jelaskan bahwa stroke bisa terjadi karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Bisa dijelaskan dok, mungkin stroke itu ada berapa macam dan mungkin ada hubungannya dengan pengobatannya nantinya dok? Ya, jadi untuk secara garis besar stroke itu ada 2, ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Kalau sumbatan itu berarti ada bekuan darah yang menyumbat atau menghalangi aliran darah menuju ke otak. Yang kedua adalah perdarahan, itu pecahnya pembuluh darah. Bisa karena memang darah tinggi yang lama, pembuluh darahnya semakin ada proses-proses penipisan di pembuluh darah, akhirnya pecah. Ada juga memang ada kasus-kasus tertentu, ada istilahnya pembuluh darah yang dindingnya lemah, akhirnya membentuk seperti balon yang bisa pecah sewaktu-waktu. Untuk pembagiannya sendiri ada banyak, tapi paling penting adalah bisa kita ketahui adalah sumbatan dan perdarahan. Yang paling banyak memang sumbatan, tapi ada beberapa jenis juga yang cacatannya juga tinggi ya. Jadi kalau orang-orang yang bilang kalau perdarahan lebih berat, memang iya lebih berat, tapi sumbatan juga tergantung lokasi dan pembuluh darah mana yang terkena juga bisa memberikan efek yang lebih buruk. Dengan perdarahan yang kecil bisa lebih buruk sumbatan ya. Jadi intinya ada 2. Ya kan orang-orang mungkin takutnya menganggap mudah salah satu jenis stroke seperti yang tadi dokter jelaskan, padahal apapun itu jenis stroke-nya, gejalanya bisa jadi itu semua ya dok. Segera ke RS tadi, apalagi kalau sampai menimbulkan kecacatan, apapun jenis stroke-nya, sebenarnya juga bisa berakibat buruk pada pasiennya, pada keluarganya sebagai pemberi caregiver-nya ya dok. Iya. Tadi dokter Benny kan menjelaskan bahwa stroke itu ada penyumbatan, ada perdarahan, dan tadi juga disebutkan bahwa karena darah tinggi yang lama bisa mengakibatkan pembuluh darahnya pecah ya dok. Iya. Nah, kalau gitu ini yang mungkin penting ya untuk masyarakat bahwa seberapa besar risiko saya untuk terkena penyakit stroke. Kalau tadi melihat 1 dari 4 orang akan mengalami stroke, apakah saya akan jadi 1 orang itu? Nah, kira-kira faktor risiko stroke itu apa saja dokter Benny? Ya, jadi faktor risiko stroke itu ada 2 secara garis besar. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk yang tidak bisa dimodifikasi ini, yang pertama kita usia ya, semakin tua kita akan semakin tinggi terkena stroke. Biasanya usia di atas 55 tahun. Walaupun saat ini memang banyak pasien dengan usia di bawah itu sudah terkena stroke. Yang kedua adalah jenis kelamin pria. Nah, laki-laki lebih rentan dibandingkan wanita. Itu ada beberapa penyebabnya, termasuk hormonal juga. Kemudian yang berikutnya adalah ras, terutama ras kulit hitam ya.
Untuk kemudian ada genetik juga dan riwayat keluarga. Biasanya dengan riwayat keluarga lebih mungkin untuk terkena stroke dibandingkan tanpa ada riwayat keluarga. Atau adanya riwayat stroke sebelumnya, karena pasien stroke itu biasanya kalau sudah kena stroke 1 kali, resiko terkena stroke kemudian hari itu lebih tinggi, karena ada faktor-faktor tertentu yang mungkin pembuluh darah sudah sempit atau ada penyempitan pembuluh darah yang belum kita gali lebih dalam saat pemeriksaannya. Atau ada terapi-terapi yang tidak konsisten untuk diminum. Jadi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ya. Jadi ya memang dengan bertambahnya usia, risiko stroke memang lebih besar. Di literatur dikatakan di atas 55 tahun lebih risiko untuk terkena stroke ya dok. Dan jenis kelamin pria lebih banyak mengidap stroke dibandingkan perempuan gitu ya dok ya. Lalu untuk ras, terutama ras kulit hitam ya. Ya di Indonesia memang ras kulit hitam tidak termasuk ras kulit hitam ya dok. Tapi ya, itu memang salah satu faktor risikonya itu. Dan genetik dan riwayat keluarga. Maksudnya gimana dok, genetik dan riwayat keluarga itu dok, berhubungan dengan risiko terkena stroke itu dok? Kalau genetik memang ada kalau ada namanya studi neurogenomik dan lain-lainnya itu memang ada kalau kita periksa bisa kita menentukan ini kira-kira bisa terkena stroke atau tidak. Atau memang di keluarga tersebut misalkan punya kencing manis, punya darah tinggi, riwayat itu juga berpengaruh terhadap kemungkinan terkena stroke. Karena faktor-faktor resiko tersebut kalau misalkan diakumulasi juga bisa meningkatkan resiko stroke-nya. Jadi sebenarnya studinya ada, kita namanya neurogenomik, cuma memang untuk lebih detail perlu pembahasan yang lain ya, di lain waktu mungkin. Oke. Itu tadi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ya, Dr. Benny. Nah, sekarang apakah ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi? Jadi masih bisa kita usahakan agar kita risikonya lebih kecil untuk terkena penyakit stroke, Dok? Ya, untuk yang bisa dimodifikasi banyak sebenarnya ya. Jadi yang pertama tadi kan seperti tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian ada diabetes mellitus, ada merokok ya, terus ada kegemukan atau obesitas, adanya kurang aktivitas fisik, dan dia tidak sehat. Jadi itu semuanya bisa dimodifikasi. Oke. Walaupun ada genetik, tapi kalau kita modifikasi itu akan mengurangi resikonya. Karena walaupun kita punya gennya, tapi kalau tidak ada lingkungannya tidak mendukung, biasanya tidak muncul. Kita punya teori itu ya. Jadi harus kita kontrol. Yang penting diketahui secara dini, kemudian dimodifikasi secara dini sehingga tidak muncul akumulasi itu menjadi stroke di kemudian hari. Kalau bisa saya simpulkan, faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu adalah mengontrol penyakit yang sudah diidap oleh pasien tersebut ya dok. Ya. Kalau tekanan darah tinggi, jadi ya harus dikontrol tekanan darahnya, mulai dari modifikasi gaya hidup ya untuk menurunkan tekanan darah dan obat-obatan. Untuk kolesterol juga demikian, modifikasi gaya hidup, makanan, dan obat-obatan ya dok. Dan untuk kencing manis juga mengontrol gula darah ya dok, dan gaya hidup juga. Jadi semuanya itu kembali ke gaya hidup ya dok ya? Ya, betul. Kalau bisa sebelum sakit bahkan sudah dikontrol ya. Kalau misalnya ada keturunan, lebih baik lebih hati-hati dari makanan, dari pemilihan nutrisinya biar tidak terlalu banyak garam, gula, dan lemak ya. Lalu yang lain tadi ada disebutkan seperti merokok, kegemukan dan obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Saya merasa tersinggung, tapi memang itu harus saya usahakan ya dok. Iya, Ya, oke dok. Kita bersama harus usaha ya. Ya, merokok, kegemukan dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik dan diet yang tidak sehat, itu semuanya adalah lifestyle ya. Ya, siap. Baiklah, Sobat Kanjo. Saya jadi semakin harus memperbaiki gaya hidup juga. Jadi meskipun sebagai seorang dokter juga manusia biasa ya. Jadi saya rasa kita semua bisa berjuang bersama untuk menghindari penyakit stroke ini. Nah, dokter, ini kan hari stroke sedunia ya dok ya. World Stroke Day yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober. Tagline-nya kemarin saya dengar Greater Than Stroke, dok. Jadi apakah ada tema khusus dok dari Perhimpunan Dokter Saraf ini dok untuk tahun ini dok? Ya, jadi untuk tahun ini ada tema besarnya yaitu Greater Than Stroke, atau kita harus lebih hebat dibandingkan stroke ya, dengan cara mulai melangkah dari diri sendiri. Jadi Dr. Benny, sehari stroke sedunia itu kan diperingati setiap tanggal 29 Oktober ya. Tagline-nya kemarin saya dengar adalah Greater Than Stroke. Nah, dari Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia ini, apakah ada tema khusus, dokter, untuk Hari Stroke Sedunia tahun 2024 ini, dokter? Ya, jadi dari secara internasional maupun dari
Bedrosni itu ada tagline khusus yaitu, "Ayo melangkah, kalahkan stroke mulai dari diri sendiri." Jadi intinya pada tahun ini kita tekankan pada preventif dengan cara meningkatkan aktivitas fisik. Jadi lebih banyak, berolahraga untuk mencegah, terjadinya stroke, karena dengan olahraga itu juga bisa mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi, seperti itu. Memang ada kaitannya tak dok? Takutnya nanti mungkin seperti yang kemarin em, banyak kasus yang muncul pada atlet ya dok ya, bahwa dia tiba-tiba meninggal saat melakukan olahraga. Apakah memang dengan olahraga itu bisa efektif dokter untuk menurunkan stroke? Takutnya kan orang-orang jadi seperti takut seperti atlet-atlet itu dok, ditemukan tiba-tiba meninggal saat sedang bertanding gitu dok. Ya, jadi untuk latihan sendiri sebenarnya ada takarannya ya, jadi tidak boleh terlalu berlebihan, over, atau tidak boleh kurang. Jadi kalau dari yang dicanangkan kita itu minimal 1 minggu 150 menit. Jadi kalau dibagi dalam 30 menitan tiap hari kan kalau olahraga lebih dari 30 menit biasanya agak berat ya. Kalau 30 menit itu bisa untuk 5 hari. Jadi 5 hari dalam seminggu harus melakukan aktivitas olahraga itu 5 kali minimal. Itu minimal, jadi bisa 150 sampai 300 menit setiap minggunya. Kalau aktivitas lebih berat, misalkan sprint atau maraton atau apa yang lebih berat, bisa lebih rendah, jadi mungkin 75 menit per minggu, seperti itu. Jadi itu yang dicanangkan karena dengan menambah aktivitas fisik yang sifatnya olahraga dan lain-lainnya, itu bisa paling nggak mengurangi tekanan darah, kemudian mengurangi resiko terjadinya obesitas, dan kalau misalnya punya kencing manis biasanya metabolisme gulanya lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien tidak berolahraga, terkait dengan efektivitas insulin di dalam tubuh ya, seperti itu. Baik, baik. 150 menit 1 minggu 1 ya minggu, dok? nggih, 1 minggu. Jadi apakah itu menjadi sebuah alasan untuk kita semua, termasuk saya, untuk tidak berolahraga? Saya rasa 30 menit, kalau 150 menit dibagi 5, 30 menit. Jadi kalau seminggu sehari berolahraga 30 menit, saya rasa itu bukan hal yang sulit ya dok ya? Ya, jadi kalau misalkan tidak bisa berolahraga rutin, sebenarnya kalau tiap pagi sebelum kerja bisa kalau 30 menit ya. Dan kalau bisa dengan di tempat kerja juga kalau misalnya ada lift dan tangga, ya kita bisa pakai tangga naik turun ya. Atau kalau misalnya kita belanja ke dekat rumah ya bisa dengan berjalan kaki saja atau jika agak terlalu jauh bisa bersepeda seperti itu. Itu sebenarnya lebih mudah. Jadi yang bisa benar-benar bisa dimodifikasi dan hasilnya cukup baik adalah dengan meningkatkan aktivitas fisiknya. Gitu. Jadi dengan berolahraga 150 menit, minimal 150 menit Minimal, dalam itu satu minimal. minggu, ditambah meningkatkan aktivitas fisik harian seperti lebih memilih naik tangga daripada naik lift atau eskalator, lalu aktivitas membersihkan rumah dikerjakan sendiri ya dok, nyapu, ngepel Ya, itu juga aktivitas fisik ya dok ya? cuma intensitasnya kan masih Ya, ringan ya. Jadi harus ada juga kita kalau misalnya bisa lebih kuat ya kita tambahkan dengan intensitas yang sedang berat ya. Ada juga ini, jadi ada saran lagi itu untuk strengthening atau dengan meningkatkan massa otot. Jadi bisa dengan angkat beban, bisa dengan push up, sit up, dan lain-lainnya yang itu juga bisa memperbaiki kondisi metabolisme, mencegah kondisi-kondisi gangguan metabolik yang bisa berakibat penyakit-penyakit yang tidak menular, termasuk stroke ya. jadi meningkatkan aktivitas fisik harian seperti yang tadi hal-hal mudah tadi seperti berjalan, naik tangga, ditambah dengan aktivitas olahraga 150 menit ya dok. Jadi jangan sampai, oh aku wis olahraga, aku wis saben dina wis nyapu-nyapu ngepel omah kan ya olahraga. Itu Iya. hal yang salah ya dok ya sebenarnya. Kan ada kita juga butuh istilahnya yang bisa meningkatkan denyut jantung juga ya. Itu juga berefek kalau misalkan ada penyakit-penyakit, cegah penyakit jantung dan lainnya juga itu perlu ya. Terus gini dok, ketika orangnya sudah terkena stroke, agar tidak terjadi stroke berulang, agar tidak terkena stroke lagi dok. Kan tadi mungkin si pasien ini juga ingin berolahraga. Oh aku meskipun sudah pernah stroke, aku ingin berolahraga. Apakah bisa dok, seorang pasien yang sudah terkena stroke ini untuk berolahraga dok? Pasti bisa ya. Jadi tergantung derajat beratnya catatan yang dialami. Jadi kalau misalnya memang tidak terlalu berat dan dari pemeriksaan
kita tidak ada ke arah yang ada beberapa stroke itu yang bisa muncul memang dengan aktivitas yang berat ya. Misalkan ada beberapa stroke yang berulang karena naik tangga atau mengejan atau beraktivitas yang fisik yang berat karena ada penyempitan pembuluh darahnya yang bisa muncul aliran darahnya berkurang karena aktivitas yang lebih berat. Itu kita harus cari tahu dulu. Kalau memang itu aman, tidak ada kondisi tersebut, ya bisa dilakukan asalkan dengan tidak bisa langsung habis serangan terus kita langsung olahraga 150 menit tadi ya. Jadi harus perlahan-lahan, konsisten. Tidak boleh olahraganya berat 150 dihabiskan dalam 2 hari. Hari lainnya leha-leha itu enggak, itu juga enggak bagus ya. Jadi kalau bisa pelan-pelan tapi tetap apa yang bisa dilakukan, misalkan pasiennya lemas setengah badan dan sudah bisa jalan cuma jalannya pincang ya mungkin jalan kaki dulu, atau kalau misalnya ada sepeda statis dia bisa duduk yang bagus, kuat bisa. Kan ada sekarang yang olahraga itu dia cuma duduk kakinya yang bergerak ya, atau ada menarik tali yang dipasang di dinding dan lainnya, sebenarnya bisa semuanya ya. Bisa semua dilakukan sesuai dengan kecacatannya. Yang pasti harus kalau misalnya jalan ya jalan aja. Kalau misalnya bisa berenang, ya monggo enggak apa-apa. Disesuaikan asalkan aman untuk pasien. Jadi kalau misalnya masih ada kelemahan ya jangan bersepeda pancal ya, jangan resikonya bisa jatuh dan lain-lainnya. Jadi lebih baik untuk pasien yang sudah pernah terkena penyakit stroke, jika ingin berolahraga lagi, harus berkonsultasi dulu ya dok, dengan fisioterapisnya, atau dokter sarafnya, dokter rehab medik ya dok ya, apakah aktivitas yang ingin saya kerjakan ini aman untuk saya, gitu ya dok ya. Jadi mungkin pasien-pasien stroke itu tidak cukup dalam satu kunjungan serangan, rawat inap, terus kembali lagi ke poli, kita terapi obat, itu terus tidak seperti itu. Jadi kita evaluasi pembuluh darahnya, bisa dengan angiografi yang tidak invasif, ada yang dengan minimal invasif untuk tahu penyebabnya. Dan kalau misalnya ada keluhan yang setiap olahraga tiba-tiba ada kekuatan tangan yang melemah kembali dan lainnya, itu harus waspada, harus cepat-cepat konsultasi ya. Jelas saya rasanya lebih banyak lagi insight tentang penyakit stroke ini ya. Memang kami harap dengan adanya video podcast ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada seluruh penonton yang menonton video ini bahwa semenyeramkan itu stroke, tapi semudah itu untuk dicegah, bahwa 1 dari 4 orang tadi yang disebutkan itu akan mengalami stroke dalam hidup mereka, tapi dengan mengambil langkah-langkah kecil seperti berolahraga, meningkatkan aktivitas, itu hampir semua stroke dapat dicegah ya dok? Iya. Oke, baik Dr. Benny, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu apakah ada yang mau ditambahi dok, atau mungkin ada penutup dokter tentang hari stroke ini dok? Jadi seperti kita ketahui tadi, stroke itu jumlahnya penderitanya banyak. Kalau bisa kita kenali secara awal untuk terapi lebih tepat dan cepat. Kemudian selain tepat dan tepat, harus yang diutamakan sekarang adalah mencegah, karena mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Dengan cara mudah yaitu dengan lebih aktif dalam sehari-hari, bisa dengan olahraga ataupun aktivitas fisik yang lain seperti itu. Jadi juga tetap harus kita ingat segera ke RS ya dok ya. Apabila ditemukan segera ke RS, maka segeralah ke RS ya dok. Mulai dari segera ke RS. Se-nya tadi adalah senyum yang tidak simetris, gerak yang melemah separuh badan, ra-nya itu bicaranya tidak jelas atau tidak bisa berbicara, ke-nya tadi kebas atau semutan separuh badan, R-nya tadi itu rabun mendadak, dan S-nya adalah sakit kepala atau pusing berputar. Dan apabila ditemukan gejala tersebut, maka segeralah ke RS. Jangan lupa aktivitas fisiknya ditambah ya, untuk mencegah yang lebih baik dibandingkan mengobati. Siap. Oke, terima kasih banyak Dr. Benny di sela kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk mengisi video podcast ini, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit stroke ini. Sekian video podcast pada hari ini. Sampai bertemu di video podcast yang akan datang. Sobat Kanjuruhan Sehat, Indonesia Emas! Sobat Kanjo!